Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas. Ahmaduhu ala taufiqihi wa hidayatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari jil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah segenap puja, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat terlimpah salam senantiasa kita haturkan, kita sembahkan, kita tujukan, kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya serta kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam memeluk dinul Islam. Selanjutnya khatib ingin berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita jamaah Jum'ah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sehingga kita niatkan hidup kita adalah hidup untuk Islam, dan insya Allah kita berharap nanti meninggalnya pun dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berharap seluruh rangkaian ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Tapi ternyata kata Rasulullah, ada 3 perkara, ada 3 sebab, ada 3 hal yang menjadikan amal ibadah kita tidak memiliki nilai di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Salah satu la yanfa'u mahunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahfi. Kata Rasul, ada 3 perkara yang menjadikan amal ibadah yang kita kerjakan tidak memiliki manfaat di sisi Allah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah, yang kedua durhaka pada orang tua, dan yang ketiga lari dari medan jihad.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau ada tiga dari tiga perkara tersebut ada pada diri kita, atau dua dari tiga hal tersebut ada pada diri kita, bahkan satu saja dari tiga hal tersebut ada pada diri kita, maka ibadah yang kita kerjakan nol di mata Allah. Apa tadi kata Rasulullah? Yang pertama penyebabnya adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Sadar tidak sadar kita umat Islam yang hidup pada masa modern telah mensekutukan Allah. Satu contoh umpamanya, kita sebagai seorang pedagang, pagi hari baru saja kita menggelar barang dagangan kita, tidak lama ada si pembeli pertama, kita terima uangnya, langsung kita kibas-kibaskan di atas barang dagangan sambil berujar laris manis Tanjung Kimpul. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Kenapa tidak mengucapkan alhamdulillah? Kenapa tidak menyebut asma Allah? Kenapa yang diucapkan laris manis Tanjung Kimpul? Dari mana asal kalimat tersebut? Di rumah sedang ada hajatan besar, khawatir hari akan turun hujan, maka sebagai penangkalnya di atap rumah ditaruh cabai, ditaruh bawang supaya hari tidak turun hujan. Sadar tidak sadar telah mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, mensekutukan Allah satu kezaliman yang teramat sangat besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu kata Rasulullah yang menyebabkan amal ibadah kita tidak dinilai oleh Allah, penyebab yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Mungkin kita merasa sholat sudah kita kerjakan, puasa sudah kita laksanakan, zakat sudah kita keluarkan, bahkan haji pun sudah kita tunaikan, tapi berapapun besar ibadah yang kita laksanakan, jika durhaka pada orang tua, nol di mata Allah. Dalam satu kitab yang bernama Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, disebutkan pada kitab tersebut ada seorang sahabat Rasul yang bernama Alqamah. Kisah ini terjadi kontradiktif, namun ternyata punya hikmah yang sangat besar di dalamnya. Disebutkan dalam kitab tersebut, Alqamah adalah sahabat Rasul yang dekat dengan Rasulullah, rajin beribadah bersama Rasul di masjid, sering duduk bersama Rasul, sering ngobrol bersama Rasul. Tapi mengapa menjelang ajalnya Alqamah seperti sudah disiksa oleh Allah? Satu ketika berkumpul di rumah Alqamah, lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara yang hadir sebagai istrinya Alqamah? Lalu menjawablah seorang wanita, saya ya Rasul. Apa kesalahan Alqamah sebagai seorang suami? Rasa-rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Dengan lantang istrinya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah seorang suami yang baik. Dia tidak pernah membentak apalagi memukul saya. Rasa-rasanya tidak ada suami sebaik suami saya. Baik, selanjutnya siapa di antara kalian sebagai anaknya Alqamah? Saya ya Rasul. Apa kesalahan Alqamah sebagai orang tua? Rasa-rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Tanpa ragu anaknya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah orang tua yang baik. Dia patut menjadi contoh suri tauladan buat saya. Rasa-rasanya tidak ada ayah sebaik ayah saya. Baik, selanjutnya siapa di antara yang hadir sebagai tetangga terdekatnya Alqamah? Saya ya Rasul. Apa kesalahan Alqamah sebagai seorang tetangga? Rasa-rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Dengan lantang tetangganya menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah seorang tetangga yang baik. Dia gemar menolong membantu kesulitan tetangga. Rasa-rasanya tidak ada tetangga sebaik Alqamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Alqamah orang yang rajin beribadah. Alqamah orang yang baik kepada keluarganya, baik kepada istrinya, baik kepada anaknya, bahkan baik kepada tetangganya. Tapi mengapa menjelang ajalnya Alqamah seperti sudah disiksa oleh Allah? Lalu Rasul melanjutkan pertanyaan, apakah Alqamah masih punya orang tua? Jawab di antara yang hadir, ada ya Rasul.
dia masih punya seorang ibu, tempatnya di desa terpencil nun jauh di sana. Dulu aku pernah mengunjunginya. Baik, kalau begitu wahai sahabat, susul ibunda tersebut, kabarkan Alqamah sedang sakit. Kali pertama beberapa sahabat Rasulullah menjumpai ibunda Alqamah di desa terpencil yang jaraknya begitu jauh, melakukan perjalanan yang demikian lelahnya, sampai akhirnya tiba di depan rumah gubuk yang hampir rubuh. Di dalamnya sedang berbaring wanita tua dalam keadaan lumpuh. Ibu, kami datang ingin mengabarkan Alqamah anak ibu sedang sakit, ibu diminta untuk menemuinya. Jawab ibunda tersebut, maaf, saya tidak punya anak bernama Alqamah. Pulang utusan Rasul menjumpai Rasulullah, ya Rasul, ibu yang kami jumpai mengaku tidak punya anak bernama Alqamah, padahal itu anak ibu kandungnya. Tolong wahai sahabat, susul kembali, katakan sakit Alqamah bertambah parah, sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut, khawatir umurnya tidak panjang. Baik ya Rasul. Kali kedua beberapa sahabat Rasulullah menjumpai ibunda yang sama di tempat yang sama dengan mengatakan, ibu kami datang lagi karena sakit Alqamah bertambah parah, sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut, ibu diminta datang. Jawab ibunda tersebut, maaf, saya tidak punya anak bernama Alqamah. Pulang kembali utusan Rasul menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, ibu yang kami jumpai tetap saja mengaku tidak punya anak bernama Alqamah, padahal itu ibu kandungnya. Tolong wahai sahabat, susul sekali lagi, katakan aku Rasulullah sangat ingin berjumpa dengan ibunda tersebut. Baik ya Rasul. Kali ketiga beberapa sahabat Rasulullah menjumpai ibunda yang sama di tempat yang sama dengan kalimat yang berbeda. Ibu, kami datang lagi, amanah dari Rasul. Rasul sangat ingin berjumpa dengan ibu. Ibu diminta datang menjumpai Rasulullah. Karena Rasul sangat ingin berjumpa, maka ibunda tersebut mau dengan ditandu oleh beberapa sahabat. Singkat cerita, sampai di tempat Rasulullah, di mana di samping Rasulullah ada Alqamah yang sedang berbaring sakit. Lalu Rasul bertanya, ibu, apakah Alqamah anak ibu? Maka ibunda tersebut menjawab, betul ya Rasulullah. Apa kesalahan Alqamah sebagai seorang anak? Rasa-rasanya menjelang ajalnya seperti sudah disiksa oleh Allah. Ibunya pun langsung menjelaskan, ya Rasulullah, aku sebagai ibu kandungnya pernah tersinggung dan sakit hati. Dulu ketika aku dalam keadaan sehat walafiat, belum lumpuh seperti sekarang ini, satu ketika aku mengunjungi Alqamah dan keluarga. Pagi hari ada segelas air susu, aku pikir disuguhkan untuk aku minum susu tersebut. Tapi tahukah engkau wahai Rasulullah, begitu Alqamah melihat aku sedang meminum susu tersebut, Alqamah langsung berkata kepada saya, ibu, kenapa susu itu diminum? Itu kan bukan untuk ibu, itu untuk istri saya yang sedang kurang sehat. Kenapa ibu main minum saja, tidak bilang dulu pada saya? Sakit hati saya ya Rasul. Baru segelas air susu saja dia sudah melarang saya untuk meminumnya, padahal ketika dia bayi berapa banyak air susu saya diminum, dihisap. Aku ikhlas ya Rasulullah. Ya Rasul, mungkin Alqamah orang yang baik kepada keluarganya, orang yang baik kepada istrinya, orang yang baik kepada anaknya, bahkan baik kepada tetangganya, tapi Alqamah lupa kepada saya. Saya ibu kandungnya tinggal di desa terpencil, Alqamah tidak pernah mengunjungi saya. Saya makan dan minum hasil belas kasihan tetangga, Alqamah tidak pernah menafkahi saya. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau kita ingin tahu apakah Allah ridho tidak dengan kita, parameternya orang tua. Kalau orang tua kita sering marah karena kita, jengkel karena kita, menangis karena kita, bahkan jatuh sakit akibat perbuatan kita, itu artinya Allah murka kepada kita. Wahai seorang anak yang sudah punya penghasilan setiap bulannya, apakah sudah disisihkan bagian dari gajinya untuk orang tuanya? Terkadang ironis dan menyedihkan, ada seorang anak dengan kawan dekatnya royalnya luar biasa, dengan orang tuanya pelitnya luar biasa. Ada seorang anak dengan tetangganya sopannya luar biasa, dengan orang tuanya kurang ajarnya luar biasa. Wahai seorang ayah yang sudah punya keluarga, istri dan anak,
Kalau hari ini kumpul bersama, makan bersama, apakah orang tua kita di tempat terpisah juga makan pada hari itu? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu khotib pernah menyaksikan satu tayangan di televisi. Ada seorang anak yang sudah hidupnya mewah, punya rumah yang megah. Dia dengan istri dan anaknya serta orang tuanya tinggal di rumah tersebut, tapi posisinya berbeda. Dia dengan istri dan anaknya tinggal di ruang utama. Orang tuanya diletakkan di bagian belakang, bekas kandang binatang ternak. Bahkan ketika orang tuanya mulai pikun, sakit-sakitan, tidak mau direpotkan, dititipkan di panti jompo. Dia lupa ketika dia bayi, orang tuanya dengan penuh kasih merawatnya, memandikannya, menggendongnya, menggantikan popoknya, kesabaran yang luar biasa. Tapi manakala orang tua sudah seperti itu, diterbengkalaikan seperti itu saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaan, ibu, apakah ibu akan memaafkan semua kesalahan Alqamah kepada ibu? Jawab ibunda tersebut, maaf ya Rasul, aku terlalu tersinggung dan sakit hati. Rasa-rasanya kesalahan Alqamah tidak mungkin bisa aku maafkan. Maka kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Alqamah hidup-hidup, agar penderitaan di dunia selesai, perkara di akhirat urusan Allah. Baru saja Rasulullah berkata seperti itu, ibunda Alqamah langsung merespon, ya Rasulullah, aku sebagai ibu kandungnya tidak akan sanggup melihat darah dagingku dibakar depan mataku hidup-hidup. Baiklah ya Rasul, untuk itu aku maafkan semua kesalahan Alqamah kepadaku. Baru saja ibunda Alqamah berkata seperti itu, Alqamah langsung menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ingat kembali wajah orang tua kita. Perkataan apa yang pernah kita lontarkan yang menyinggung perasaannya? Pernahkah kita sakiti jiwa dan hatinya? Kalau pernah dan belum dimaafkan, khawatir ibadah yang kita laksanakan nol di mata Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kata Rasulullah, yang menyebabkan amal ibadah kita tidak bermanfaat di sisi Allah yang ketiga adalah wal firaru minaz zahfi, lari dari medan jihad. Jihad berakar kata dari jahada, artinya bersungguh-sungguh. Maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Satu contoh umpamanya, kita tinggal di lingkungan kampung, di tempat tinggal kita ada masjid berdiri, sementara karpetnya sudah tidak layak pakai, namun rumah kita bagus mentereng dengan karpet permadani, tidak kita sumbang masjid tersebut, khawatir kita lari dari medan jihad. Satu ketika kemudian pengurus masjid mengumumkan saldo kas masjid dalam keadaan defisit, sehingga sejumlah kegiatan keagamaan tidak bisa dilaksanakan. Namun kita punya tabungan, rekening, deposito lebih dari satu bank, ada di mana-mana bank, tidak kita sumbang masjid tersebut, khawatir kita lari dari medan jihad. Kita ada di rumah sangat berkecukupan dengan makanan hidangan yang luar biasa, tapi tetangga kita kelaparan, yatim piatu, tidak kita sumbang anak yatim tersebut, khawatir kita lari dari medan jihad. Kita ada lingkungan kampung, di tempat tinggal kita ada yang berjudi, ada yang minuman keras, ada yang maksiat, kita menyaksikan, kita biarkan saja, khawatir lari dari medan jihad. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah yang bisa khotib ketuk kepada pintu hati kita semua, yang ternyata aktivitas amal ibadah yang kita laksanakan
bisa tidak memiliki manfaat di sisi Allah dikarenakan ada 3 sebab. Yang pertama adalah mensekutukan Allah, yang kedua durhaka pada orang tua, dan yang ketiga lari dari medan jihad. Untuk itu kita berharap bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini termasuk hamba-hamba Allah yang tidak pernah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bukan seorang anak yang durhaka pada orang tua, dan bukan golongan yang lari dari medan jihad, sehingga mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li saladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.